Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Satrio Homsin, dan masih selalu di Diary Satrio Homsin. Sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang inspiratif, informatif, edukatif, dan entertaining. Dan jangan skip iklan karena iklan sangat berarti bagi kami para konten kreator. Jangan tegang dulu lah, jangan tegang dulu. Kita buat lucu-lucuan aja, kita tertawakan itu setan-setan. Kemarin ada yang komentar, pertama kali aku bikin video horor katanya, Mas nggak ada serem-seremnya. Itu, terus habis itu aku bikin video horor terus editingnya dirubah. Ada yang komentar, tegang banget, gue nggak berani nonton sampai akhir. Lah, gue terus mestinya gimana? Masa mesti bikin video horor tapi editingnya komedi, kan jadinya lucu. Oke, jadi sebenarnya aku ingin menceritakan pengalaman pribadi teman saya, bukan pengalaman saya. Teman saya, lebih tepatnya tetangga saya, sebut saja namanya Mbak A dan Mbak B. Mbak A dan Mbak B ini adalah saudara ipar, di mana suami Mbak A dan suami Mbak B itu adalah kakak beradik. Dan di tahun itu, di tahun 1990, mereka masih tinggal di rumah mertua mereka. Jadi mereka dalam satu rumah itu ada mertuanya, ada keluarga Mbak A dan suaminya, dan ada Mbak B dan suaminya. Gitu ya. Nah, kebiasaan orang-orang di kampung itu, kalau seandainya lagi senggang, lagi ada waktu luang, itu selalu berkunjung ke rumah sanak saudara atau teman-teman, biasanya teman SD, teman SMP, teman SMA, gitulah ya, ala-ala reunian, ketemu silaturahmi aja gitu. Dan begitu pula di hari itu, di mana Mbak A mengajak Mbak B pergi ke rumah teman SMP-nya si Mbak A, di mana rumahnya itu di tetangga kampung gitulah, bukan tetangga desa ya, tapi tetangga kampung. Jadi kan satu desa itu ada beberapa kampung. Sebenarnya tidak terlalu jauh, tetapi memang rumahnya itu melewati jalan makadam. Jalan makadam itu adalah jalan yang lebih kecil daripada jalan raya gitu ya. Nah, selain itu, untuk sampai ke rumah temannya si Mbak A ini memang melewati area pemakaman. Dan perlu diingat bahwa pemakaman di kampung itu tidak sama seperti pemakaman di kota. Kondisinya itu lebih tidak teratur, dan secara pemakaman itu sudah ada mungkin dari zaman Belanda kali ya, kalau dilihat dari bentuk-bentuk makamnya. Walaupun tidak ada makam Belanda di sana, tetapi dari bentuk-bentuk makamnya itu tuh batu nisannya itu udah dari zaman tua banget, karena memang ada, kalau dilihat dari batu nisannya itu tulisannya itu udah ada yang meninggal tahun 1950 kayak gitu-gitu. Dan kalau tahun 1940 artinya zaman Belanda dong ya. Artinya itu pemakaman emang sudah sangat tua, dimana dulu tuh mungkin kecil, tapi karena ada orang yang mewakafkan tanahnya untuk pemakaman umum jadinya tuh luas banget. Jadi bayangkan aja itu pemakaman itu panjangnya itu sepanjang jalan itu ada sekitar hampir 1 kilo. Sedangkan lebarnya itu ya setengah kilo, dimana batas belakang si makam itu adalah sungai. Bisa dibayangkan ya. Nah, si Mbak A ini mengajak pergi itu sehabis zuhur, karena berniat pulang kembali ke rumah setelah asar tapi sebelum maghrib. Karena memang suami-suami mereka ini pulang kerjanya itu antara sebelum maghrib gitu. Pergilah mereka, Mbak A dan Mbak B ini boncengan naik sepeda. Jadi di sana juga waktu itu di tahun 90-an itu belum banyak lah orang kalau mau pergi-pergi itu naik motor gitu. Dan kayaknya sampai sekarang deh, kalau misalkan cuma tetangga kampung gitu, dia nggak naik motor tapi naik sepeda dan goncengan gitu. Biasanya ada 2 sepeda gitu kan. Nah, mereka di sana ngobrol-ngobrol, sampailah di satu waktu di mana itu memang setelah asar, dan mereka memutuskan ingin berpamitan pulang. Nah, di saat mau berpamitan pulang itu tiba-tiba turun hujan. Memang sih dari tadi suasananya tuh rada-rada mendung gitu, padahal bukan musim penghujan waktu itu. Konon ceritanya si Mbak A ini gitu kan, tiba-tiba turun hujan. Mereka berharapnya karena ini hujannya itu tidak di musim penghujan, hujannya ini nggak akan lama. Tapi di luar dugaan hujan ini lama, bahkan sampai melewati maghrib.
Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk pulang setelah Isya. Jadi itu antara jam berapa ya? Jam 7, jam 8, jam setengah 9 gitulah ya. Ya walaupun sebenarnya memang suami mereka juga nggak mempermasalahkan. Karena kan mereka pergi, ini kakak beradik ipar gitu kan. Tapi memang kebiasaannya memang kalau di kampung-kampung kan istri itu harus sudah ada di rumah saat suaminya udah sampai rumah. Dan di zaman itu kan belum ada handphone ya guys. Jadi di zaman itu kalau mau komunikasi ngasih kabar itu tuh nggak bisa langsung kayak sekarang WA atau gimana gitu kan. Jadi memang tadi sebelum berangkat memang sudah izin dulu di suaminya Mbak A yang kerjanya tuh nggak terlalu jauh dari rumahnya gitu ya. Oke, singkat cerita mereka pulang naik sepeda boncengan dong, melewatilah sampailah mereka di area pemakaman itu. Baru memasuki area pemakaman itu artinya di jalanan depan pemakaman ya. Di sisi kanan adalah pemakaman, di sisi kiri adalah kebun tebu. Dan jalanannya ini belum diaspal di tahun itu. Kalau sekarang mah udah diaspal. Tiba-tiba entah kenapa rantai roda sepedanya mereka itu les itu keluar dari jalur gitu loh. Los ya, kalau orang Jakarta bilang tuh los gitu. Padahal untuk membetulkan itu rantai ban sepeda itu juga nggak susah. Tapi karena kejadiannya itu jam setengah 9 malam, kemudian hari juga baru turun hujan, baru reda hujannya, di mana orang di sana percaya kalau setelah turun hujan itu hantu-hantu itu suka bergentayangan tuh lebih banyak. Konon katanya begitu. Gimana kalau daerah kalian gitu juga nggak? Kalau habis turun hujan suka rada takut keluar gitu. Komentar di bawah ya. Dan mereka memutuskan untuk nanti ajalah dibenerinnya pas udah melewati pemakaman dan ada rumah warga. Memang di ujung pemakaman sana ada rumah warga, udah kelihatan ada lampu. Dan memang ada, mereka tahu kan itu memang daerah tidak jauh dari tempat mereka gitu kan. Akhirnya mereka memutuskan untuk menuntun sepeda itu. Mbak A di sisi kanan sepeda, yang artinya dia di sisi yang lebih dekat dengan makam. Mbak B di sisi kiri sepeda yang lebih dekat bersebelahan dengan kebun tebu. Ya, bisa dibayangkan ya. Mereka jalan, ada sih perasaan takut, tapi sama mereka ditepis dengan cara mengobrol, hihi, satu sama lain, bercanda ini satu sama lain. Padahal mereka tahu satu sama lain itu sama-sama takut. Kenapa mereka itu ngobrol untuk menetralisir rasa takut tersebut, maksudnya begitu. Nah mereka jalan pun itu kan mereka pakai sendal jepit tuh. Mereka jalan pun juga nggak mau cepet-cepet, karena kalau jalannya cepet-cepet kan kelihatan kalau mereka takut. Dan konon kepercayaan juga orang-orang di kampung itu, kalau kita merasa takut di suatu tempat jangan diperlihatkan, karena hantu itu senang kalau kita takut gitu kan. Kita juga diajarin begitu kan. Mereka jalan pelan aja, biasa aja gitu, sambil ngobrol, sambil bercanda, ini ceritain apa aja, ngoceh sampai dikira-kira dia melewati pemakaman tersebut baru sampai 200 meter gitulah ya. Kan itu kan 1 kilo tuh, pemakamannya luas banget kan. Jadi 200 meter, jadi dia udah di tengah makam 200 meter gitu. Habis gitu tiba-tiba si Mbak A yang posisinya di dekat makam itu diem. Tapi terus Mbak B sebenarnya heran, loh kok tiba-tiba diem ya, tapi dalam hati aja gitu. Tapi dia juga nggak berani nanya, kok lo diem gitu. Enggak, dia ya udahlah, dia diem, ya udah aku diem. Sampai suasana itu tiba-tiba tuh senyap sunyi, dan yang terdengar tuh cuman bunyi-bunyi jangkrik dan suara sendal jepit mereka jalan ketaplek kan, tanahnya basah habis hujan gitu kan. Setelah mereka berjalan kira-kira 100 meter kemudian, Mbak A ini masih diam gitu. Mbak B lama-lama kan bertanya-tanya juga kan, loh tadinya ngobrolnya banyak, dia yang banyak ngomong. Emang sih Mbak B ini kan orangnya pendiam, kalau Mbak itu banyak ngomong. Gak biasanya ini orang ini tuh diem begini gitu. Maunya itu dia nanya gitu kan. Dia noleh lah ke arah Mbak A kan, mau nanya kenapa diem, ada apa gitu. Tapi sebelum dia bertanya, tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan putih seperti kain yang dibungkus gitu, tahu kan maksudnya, ada di balik badannya Mbak A. Jadi di balik pagar pemakaman. Gimana pagar pemakaman? Kalau saya boleh memberikan gambaran ke kalian, kalau di kampung itu tembok tapi tidak tinggi. Tembok cuman sebatas pinggang kita tingginya gitu. Dan biasanya itu dicat pakai kapur putih, pakai batu kapur putih. Jadi temboknya tuh putih bersih kalau 17 Agustus tuh. Ntar kalau dicatnya tuh biasanya pas 17 Agustus. Nah, oke ya, kita lanjut ya. Dia melihat di balik tembok itu, artinya di atas pemakaman ya, itu berdiri ada sosok
bungkusan gitu kan. Wah, nggak enak nih, dek langsung kan Mbak B kan. Akhirnya dia nggak jadi nanya, dia langsung nengok lagi ke depan, lurus, dia jalan kaki gitu. Mereka sama-sama nggak ngobrol satu sama lain karena si Mbak B kan akhirnya sudah tahu. Tapi entah kenapa tiba-tiba Mbak A nyeletuk. Kamu lihat? Gitu. Nah, Mbak B-nya karena ditanya begitu, dia jawab, gitu doang, nggak berani ngomong, iya aku lihat, enggak, gitu. Supaya kalaupun ada sosok itu yang ngikutin mereka tuh, nggak dengar mereka lagi bahas apa, mereka bisik-bisik gitu kan. Mereka jalan. Setelah jalan itu dirasa sudah cukup jauh, mereka pikir mereka sudah bebas lah dari sosok yang di balik tembok makam itu. Tetapi pas mereka ngelihat, udah nggak ada kali ya gitu kan. Pas mereka ngelihat lagi, baru saja ngelirik, ternyata sosok tersebut masih ada berdiri ngejogrok di balik tembok makam. Yang artinya apa? Sosok tersebut mengikuti mereka dari ujung makam sampai di tengah-tengah makam tadi. Padahal kalau dilihat, dia itu nggak jalan. Jadi kesimpulannya apa? Melayang, ya kan? Melayang. Dan mereka akhirnya sadar dong sosok apa nih sebenarnya yang ada di atas makam tersebut. Udah bentuknya putih warnanya, bungkusan pula kan. Mereka takut. Karena mereka takut, tapi mereka tetap nahan nih, nggak mau lari. Tapi langkah kaki mereka percepat aja. Sedikit dipercepat. Jadi suara sendal jepit mereka tuh lebih ketaplek gitu. Nah, karena si Mbak A ini mempercepat langkahnya, Mbak B pun ikutan. Kan dia juga takut sebenarnya kan. Nah, taplek dengan harapan dia meninggalkan si sosok ini. Pas ujung makam itu sudah mau kelar nih, makamnya udah mau kelewatan gitu, udah mau dilewati gitu ya, 300 meter gitu ya. Mereka ngelirik sama-sama ke arah kanan, ke arah makam, dan sosok itu tuh masih tetap ada. Spontan Mbak A-nya itu lari kecil, tapi nggak lari kenceng, lari kecil. Nah, Mbak B yang ngebawa sepeda dari tadi itu kan ngejagain tuh sepeda biar nggak jatuh, itu kan dia ikutan lari kecil gitu. Nah, di saat Mbak B-nya lari juga gitu kan, Mbak A-nya larinya makin kenceng, Mbak B-nya makin kenceng gitu kan. Nah, di saat lari itulah tiba-tiba si sosok itu yang sedari tadi diam ngikutin mereka itu tiba-tiba mengeluarkan suara. Melayu, hati-hati lunyu. Suara tersebut yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu, kok lari, hati-hati, licin, itu. Agak kurang ajar juga itu setan ya. Kenapa mesti nanya ke orang kok lari, hati-hati, licin? Ya kalau kamu nggak mau itu orang lari, lalu jangan ngikutin juga itu orang dari ujung ke ujung makam gitu kan. Tapi emang setelah ditanyakan sih sebenarnya ke suaminya atau ke orang ke tetangga-tetangga gitu ya, sebenarnya itu sosok nggak mau mengganggu. Sosok itu adalah arwah perempuan yang memang sudah lama menunggu makam tersebut dan mengambil sosok pocong. Dan dia itu maksudnya adalah menjaga si Mbak A dan Mbak B. Jadi kalau ada perempuan, anak kecil yang lewat di area makam tersebut malam hari suka dijagain dari ujung ke ujung supaya apa? Supaya tidak dibegal, tidak dirampok kayak gitu-gitu. Tapi walaupun gitu kan tetap serem ya. Coba kalau kalian jadi Mbak A dan Mbak B, kira-kira apa yang kalian lakukan? Komentar di bawah ya. Oke, thank you udah nonton video ini sampai habis. Cerita singkat dan sederhana ini dan semoga kalian suka, mudah-mudahan kalian ngeklik video horor saya yang lain juga. Sampai ketemu di video berikutnya, jangan skip iklan, jangan lupa subscribe. Salam semakin viral.